Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam hidup kita. Dan hari ini adalah Senin 22 April 2024. Kembali saya Pendeta Dedi Daniel menemani saudara untuk siap beristirahat sepanjang malam. Namun sebelum itu ada baiknya kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan yang tidak bisa salah, yang selalu mengingatkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan tentunya mengingatkan kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Khususnya sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan bagaimana mempertahankan sukacita kita. Dan malam hari ini kita akan belajar dari Nabi Habakuk, yaitu bagaimana dia mengambil keputusan untuk bersukacita sehingga bisa tetap semangat dalam hidupnya. Habakuk artinya the one who embraces, orang yang memeluk. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 sampai 18, cukup panjang ayat hafalan ini. Namun ini sudah dibuat banyak lagu, jadi kita lebih mudah menghafalnya. Kita baca bersama-sama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wow, haleluya. Ini adalah situasi yang dialami oleh Habakuk. Izinkan saya untuk memberikan sedikit saja latar belakang kitab Habakuk ditulis. Pada saat kitab Habakuk ditulis, Habakuk menulis untuk kerajaan Yehuda yang juga sama jahatnya dengan kerajaan bagian selatan atau kerajaan Israel. Dan pada saat itu Yehuda berada di tengah-tengah konflik dua bangsa besar, karena Asyur sudah mulai decline, sudah mulai mengalami kemunduran. Lalu kerajaan Babilonia mulai bangkit untuk menguasai dunia saat itu, yang kita tahu dikuasai oleh Nebukadnezar. Belum lagi orang-orang Mesir yang berada di bagian lain dari Yehuda ini berusaha menolong Asyur, saudara, sehingga bangsa Yehuda terjepit, ya. Dan ini keadaan yang dialami oleh Habakuk, belum lagi keadaan bangsanya Yehuda yang seringkali mendukakan hati Tuhan. Karena itu Yehuda menjerit agar Habakuk menjerit agar Yehuda dihukum oleh Tuhan. Lalu Tuhan menjawab. Tuhan berkata dalam pasal 1, nanti kita lihat bahwa Tuhan akan mengirimkan orang Kasdim untuk menghukum orang-orang Yehuda. Doanya dijawab, Habakuk malah komplain lagi dengan Tuhan. Karena dia berkata, kenapa engkau mengirim bangsa Kasdim yang jauh lebih jahat dari bangsa Yehuda? Saudara, sepertinya Habakuk mengalami kebingungan, namun dia cepat bangkit, dan dalam pasal 2 akhirnya dia menyadari bahwa Tuhan berdaulat penuh untuk melakukan apa yang dia kehendakinya. Bahkan dalam pasal 2 ayat 4 kita tahu ini ayat yang sangat terkenal. Habakuk mengatakan orang yang benar akan hidup oleh iman percayanya, oleh iman. Jadi Habakuk akhirnya bertobat dan dia menyadari kedaulatan Tuhan. Kemudian dalam pasal 3 ia berdoa, percaya Tuhan akan memulihkan keadaan Yehuda. Bahkan di ayat yang sudah kita baca pada malam hari ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun ayat 18 ia berkata dengan kepercayaan diri, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Inilah yang juga harus kita lakukan. Dalam hidup ini kadang-kadang kita bisa berlaku seperti Habakuk. Kita berdoa, Tuhan jawab, tapi malah kita komplain dengan jawaban itu. Seringkali kita mau mengatur-ngatur Tuhan. Namun kita harus sadar seperti Habakuk, bahwa Tuhan berdaulat penuh dan mulai ambil keputusan untuk bersukacita dalam situasi kita. Sekalipun keadaan mengecewakan, orang mungkin meninggalkan kita, berbicara buruk mengenai kita,
Saudara, kita harus ambil keputusan untuk bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Saat kita berlaku seperti ini, maka kita bisa berkata seperti Raja Habakuk dalam ayat selanjutnya, ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, bisa berlari kencang. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Inilah orang yang mengambil keputusan untuk bersorak-sorai di dalam Tuhan dan bersukacita di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Sekali lagi biarlah firman ini mengingatkan kita semua agar dalam masalah dan pergumulan bangkit dan ambil keputusan untuk bersukacita sehingga kita bisa menang atas masalah kita. Percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia pasti menolong tepat pada waktunya sesuai dengan kekuatan dan kedaulatannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar firman Tuhan ini menyegarkan kita dan kita bisa dipenuhi dengan firman sepanjang tidur. Dan besok pagi kita bangun dengan semangat menjalani hari-hari yang baru di dalam Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.